terkait PPK Pemda dapat dijabat oleh PA-KPA, PPTK atau PPK Mandiri. Nah, di Permendagri perikatannya hanya oleh PA-KPA, Pak. Jika PPK dijabat oleh PPTK atau PPK Mandiri, apakah pelimpahan pasal 11 ayat 2 tidak menyalahi, Pak? Nah, tadi yang terkait eh, pelimpahan kewenangan tadi, Pak. Ya, baik. Dari, nggak ada namanya ya, dari Bapak atau Ibu lah. Jadi prinsipnya, apakah di dalam Perpres itu menyalahi? Enggak juga gitu ya. Kita lihat tugasnya tadi, tugasnya apa namanya, melakukan pengeluaran negara, ya hal yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan negara ataupun menandatangani kontrak, itu memang apa namanya, kewenangan dari PA gitu ya. Sementara kewenangan itu bisa dialihkan atau tidak, ya kita kembali kepada apa namanya, Undang-Undang 30 tahun 2014. Boleh dong. Makanya kita lihat ada perolehan kewenangan itu seperti apa di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Yang pertama kan ada kewenangan itu diperoleh secara atribusi gitu, atributif gitu kan. Maka kalau undang-undang atau peraturan itu mengatur tentang tugas-tugas tersebut, maka ya silakan itulah menjadi kewenangan dia gitu. Tapi kewenangan itu bisa didelegasikan gitu kan. Ada pelimpahan kewenangan kepada pihak lain yang di bawahnya gitu kan, silahkan, itu bisa juga gitu kan. Nah, di dalam Perpres juga kan seperti itu. Kita lihat di pasal 9 ayat 1 itu kan tugasnya PA itu. Tapi di dalam pasal 11 yang ayat 3-nya tadi, ayat 2 atau ayat 3, ayat 2 dapat di pasal berapanya ya, yang dilimpahkan gitu, bisa di pasal 10 ya, pasal 10 pasal berapa itu bisa dilimpahkan kepada PPK gitu. Yaitu menganut kemana? Ya nganutnya ke apa namanya, peraturan kita memang mengatur seperti itu gitu kan. Jadi yang tadi apakah itu bertentangan? Saya tidak melihat itu satu pertentangan. Memang kewenangannya memang ada di PA gitu. Tetapi karena tadi ada kewenangan atau boleh memelimpahkan kewenangan melalui dua tadi, ada yang delegasi ataupun dengan mandat gitu ya, silahkan itu dipakai karena itu gitu kan yang menjadi mekanisme di dalam administrasi pemerintahan kita. Jadi kalau tadi dibilang apakah itu bertentangan, enggak gitu Pak ya. Begitu Mas Owi. Terima Tapi kasih. Mas Owi, Ya, sebelum itu saya di dalam depan mata saya ini ada ini mungkin nggak kebaca Mas Owi, di ya, dalam apa nama chat nih, ada pertanyaan dari Pak Denny Aliansyah nih, Pak Denny Aliansyah. Kalau boleh saya menjawab itu dulu sebentar karena boleh, pas boleh, di boleh, depan boleh sekali, Pak. Ya, dan ini silakan, Pak. menyebut merek gitu kan, jadi wis harus dijawab gitu kan. Oh, siap, Oke, siapa, siapa? oke. Silakan, Pak. Jadi Pak Denny itu menyampaikan bahwa kalau ada yang berpendapat bahwa PPK itu jika menandatangani kontrak, maka itu artinya PPK berkewajiban untuk membayar penyedia sesuai perjanjian dalam kontrak tersebut. Tapi kenyataannya nggak begitu. Dia menandatangan, yang bayar adalah KPA, katanya gitu. Apakah ini bagaimana gitu ya? Yang janji saya, yang bayar orang lain. Nah kembali ini karena berkaitan dengan yang barusan juga. Jadi Pak Denny kembali bahwa kewenangan menandatangani kontrak atau melakukan kewenangan untuk mengeluarkan keuangan negara itu adalah kewenangan yang merupakan pelimpahan gitu ya, yang seperti yang tadi saya sampaikan di awal di pasal 11 ayat 2. Maka kalau misalnya gitu kan ternyata PA-KPA ini hanya menandatangani gitu kan. Lantas yang membayar siapa? Ya, yang membayar memang PA atau KPA gitu. Menjadi aneh, ya nggak aneh karena begitu gitu kan mekanismenya. Tapi kalau dua-duanya memang menjadi apa namanya, dilimpahkan kepada PPK, ya dua-duanya itu menjadi kewenangan dari si PPK gitu. Tergantung dari pelimpahan tadi. Maka esensi atau substansi pasal 11 ayat 2 ini menjadi penting. Tidak secara serta-merta PPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penandatangan kontrak atau yang mengakibatkan pengeluaran negara. Itu hanya jika PA-KPA memberikan kewenangan itu atau melimpahkan kewenangan itu kepada PPK gitu. Nah,
mengenai nanti pilihan dua-duanya yang dilimpahkan atau salah satu, itu tergantung dari PPK, dari PAKPA-nya. Kenapa satu-satu gitu kan, bisa dua-duanya juga bisa. Begitu sih Pak, untuk Pak Denny Aliansah nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fendi. Ya, ini Bapak dan Ibu, kami tahu atensinya Bapak dan Ibu sangat luar biasa sekali ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kami bahas. Ini mungkin yang terakhir dari Tual, Pak, kami berikan kesempatan untuk penanya lain yang ada secara online. Kami harapkan bisa menyampaikannya di Slido, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kami dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan akan coba berdiskusi dengan timnya Pak Fendi maupun ke tim yang tadi ada katalog juga sudah banyak masuk maupun ke tim SPSE untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti hasil dari tanya jawab tersebut akan kami bagikan kepada Kepala UKPBJ Bapak dan Ibu sekalian ya, sehingga nanti bisa diteruskan mungkin dengan PA-KPA yang hadir pada hari ini. Kami persilakan dari Tual Pak untuk menyampaikan pertanyaan terakhir ya. Ini mohon maaf karena waktunya terbatas ya. Sebentar lagi jam 12. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Owi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fendi maupun Pak Hadi. Terima kasih sudah menyampaikan semua materi. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya perlu ketegasan dari LKPP maupun ada perlu penambahan atau penjelasan juga dari Pak Ferdi maupun dari Ibu Desi. Ya, saya langsung saja. Kalau kita di daerah ini kita berpikir sederhana aja Pak. Mungkin kita punya kelembagaan atau OPD kita tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu membutuhkan KPA yang kayak seperti di kementerian dan lain-lain. Setidaknya berarti kalau kita daerah, terus pertama, terus kedua dasarnya juga kita daerah sendiri kan sementara ini efisiensi dan lain-lain, kemungkinan honor dan apa lain-lain kayak PPK apa mungkin kita sudah tidak bisa untuk masuk ke TPP atau dan lain-lain Pak. Jadi saya mau tanya Pak, kan di sini kita ada berpegang pada peraturan LKP maupun peraturan daripada Kemendagri. Maklum kita di daerah adalah di bawah Kemendagri, makanya segala keputusan atau peraturan Menteri Dalam Negeri yang harus kita jalani untuk pengelolaan keuangan daerah. Nah, di dalam Permendagri sendiri, terus di dalam ini yang tadi Ibu Desi sudah uraikan bahwa kita kayaknya tidak untuk PPK-nya tidak dapat terakomodir Pak. Nah, untuk itu kita di daerah, kita di Tual ini, kita mix aja, makanya kita langsung buat PA sebagai PPK, menjalankan kewenangannya sebagai PPK Pak. Kalaupun saya berpikir, kalaupun apabila PPK mandiri, itu mungkin kita sebatas di poin O aja Pak. Karena apa? Karena ada pelimpahan atau pengikatan pengeluaran apa itu kan oleh pengguna anggaran. Nah, sekalian nanti dia terakhirnya dia masuk ke dalam pembayaran Pak. Terus yang berikutnya, apabila mungkin ada masalah, mungkin di dinas kesehatan PPK-nya tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi, mungkin sesuai Perpres juga bahwa PPK dapat dibantu oleh tim teknis Pak. Nah, kalau kita berbicara itu PPK-nya tidak mendapat honor, kalau tim teknis mungkin bisa diakomodir. Bahwa kita tahu bahwa dalam Perpres 72 sendiri cuma hanya 14 yang diberikan honorarium, salah satunya mungkin dari tim tenis. Mungkin saran saya atau saya perlu ketegasan dari LKP, apakah tim tenis dapat membantu PA-KPA yang tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi Pak. Terus yang berikutnya, kalau PA ini tidak mempunyai sertifikat atau level 1 apa yang lain, mungkin sesuai itu kita mohon kepada LKP diperbanyak lagi lah sebagai BIMTEK ataukah pelatihan untuk memperbanyak pengetahuan sehingga PPK tersebut atau PA tersebut mendapat sertifikasi yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Perpres 46 Pak. Mungkin itu dari saya dulu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Fendi untuk ditanggapi. Terima kasih dan Pak Hardi. Ya, Pak Sanusi, Pak Amin Sanusi. Terima kasih Pak Amin Sanusi. Ya, namanya ini kan bisa mengakali seperti apa. Itu salah satunya tadi. Kalau PPK-nya yang secara sendiri itu bukan PA-KPA ya sudah, nggak usah ditunjuk. Itu kan masalahnya seperti itu. Dan kenyataan kan seperti itu gitu kan di daerah gitu Pak. Yang kedua, ini adalah apa tadi? Tim teknis membantu KPA gitu Pak ya. Nah, ini perlu hati-hati gitu. Kita lihat di pasal apa namanya?
11 ayat 3 gitu kan. 11 ayat 3 itu KPA itu menugaskan P3K gitu kan. Clear di dalam itu menyatakan bahwa menugaskan itu melaksanakan tugas-tugas PPK gitu kan. Tapi itu pun terbatas hanya dari A sampai huruf M gitu kan. Jadi secara jelas bahwa penugasan itu hanya diberikan kepada PPTK. Mengapa demikian? Tentu pertimbangannya banyak, itu PPTK atau persis dan sebagainya. Tim ahli kan dari luar, tim teknis dari luar gitu. Kira-kira itu sih Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Pak Hardi ada tambahan, Pak, izin. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Amin ya. Saya pikir kalau untuk pengembangan kompetensi, silakan untuk KPA itu sudah ada pelatihannya Pak ya, yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan SDM PPJ, baik secara online ya, juga sudah diadakan sosialisasi secara masif untuk seluruh wilayah di daerah ya. Jadi para KPA sesuai ketentuan disampaikan oleh Mbak Desi tadi, memang cukup pengetahuan ya, karena atributif di jabatannya itu memang sudah melekat, tinggal tambahan penugasan aja sebagai PPK-nya itu ya. Nah, kemudian untuk para ASN lainnya, kami membuka ruang pelatihan itu secara bebas sekarang Pak ya. Silahkan ikut online atau secara mandiri. Uji komnya juga kami buka secara reguler ya. Eh, untuk JF juga begitu, kami buka ruang, tidak hanya mengikuti pelatihan fungsional, tapi juga dapat mengikuti pelatihan dan uji kom eh, pelaku PPJ atau okupasi ya. Jadi memang perbedaannya kalau JF sesuai kompetensinya dapat ditugaskan satu level di atasnya. Tapi kalau ASN lainnya itu mentok lah sesuai sertifikat kompetensi yang dia miliki ya. Nah, ini ada juga pertanyaan, Pak, dasar level 1 tinggian mana? Sama, itu setara, jangan dibedakan ya. Mungkin itu Mas Uwi tambahan dari Ya, kami.